Gojek untuk menanyakan tentang program Vermuk dan program berkatnya. Ikuti saya guys, jangan lupa video, like, subscribe dan share ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bang Dewa. Makin ganteng aja. Aduh, makasih Pak. Udah ganteng dari dulu Pak. Oh iya. Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih nih Pak atas waktunya Pak. Kita ngobrol sebentar Pak. Ada beberapa banyak pertanyaan lah nih Pak, bukan beberapa lagi, banyak Pak. Apalagi dapat info ada beberapa program nih Pak. Jadi mungkin lebih detail saya tanya langsung ke Bapak ini. Boleh. Biar teman-teman kita juga pada tahu lah informasinya. Ini Pak, ada kan datang di pesan di aplikasi itu Pak, masalah Vermuk. Apa sih itu Vermuk Pak? Bisa kita jelasin? Jadi ini kan podcast kedua lah ya. Iya. Yang pertama dulu ada tim kita juga yang menjelaskan tentang Vermuk. Cuman waktu itu kan kita kan masih belum tahu nih skemanya seperti apa, model seperti apa Vermuk ya kan. Dan akhirnya di awal Juli kita dari Gojek memberitahu lah melalui pesan ke mitra tentang Vermuk gitu ya. Jadi kalau misalkan dari Bang Dewa atau teman-teman mitra sebenarnya sudah bisa baca tuh dari pesan yang dari Gojek itu apa aja Vermuk ya. Cuman mungkin ini saya mau bahas dari sisi yang lain lah gitu ya kan, dan saya juga akan sedikit menjelaskan dari poin demi poinnya lah dari pesan itu apa maksudnya. Jadi mungkin gini, kita ngomong masalah mungkin kayak latar belakangnya dulu lah gitu. Mungkin ya latar belakang teman-teman udah tahu lah kayak untuk keamanan segala macam. Cuman kurang lebih gini, seandainya nih saya pengen tanya juga nih ke Bang Dewa ya kan. Seandainya Bang Dewa seorang akun joki nih. Pertama saya pengen tanya, ketika Bang Dewa membawa akun joki ya kan, pakai mobil lagi kan? Pakai mobil lagi kan. Terus ngebeat nih, tenang nggak? Ada nggak tenang ya Pak? Karena dari customer sendiri, Pak kok beda sih aplikasinya Pak? Kadang dibatalin sama customernya, takut customernya. Kalau kebatalin itu udah banyak Bang. Dari data kita batalin customer karena misalnya akun joki itu banyak. Bayangin Abang udah hilangkan berapa income ya kan? Yang paling parah lagi kena suspend. Banyak karena ada laporan customer. Jadi misalkan, aduh ininya akunnya joki, akhirnya dia suspend. Karena kan di perjanjian mitra kita dulu kan ada tuh di pasal. Jadi kalau misalkan akun itu tidak boleh dijual belikan, ya kan, ketika sudah melewati setelah kelihatan akunnya ternyata beda, itu memang Gojek sebenarnya berhak untuk mematikan akunnya, karena kan itu untuk keamanan gitu. Jadi Abang Dewa kalau misalkan akun joki tentu nggak tenang lah ya. Nggak tenang Pak. Tapi kalau saya tanya nih, seandainya ada peluang nih Bang Dewa punya akun sendiri, mau nggak? Mau banget lah Pak. Jadi kan kita pun bawa customer pun nggak takut-takut, jadi untuk ngebatalin nggak kena, terus income kita jadi nambah. Aturan kalau dibatalin kan nggak dapat Pak customer. Jadi karena nggak dibatalin dapat customer, income pun nambah. Betul. Jadi oleh karena itu Gojek membuat namanya program evaluasi akun, ya kan, evaluasi akun joki ya, sejalan dengan program Vermuk ini gitu kan. Jadi sekedar info aja lah, mungkin Gojek mungkin adalah aplikator yang keberapa kali lah untuk melakukan Vermuk. Sebelumnya banyak tetangga yang sudah melakukan jalan Vermuk gitu, dan saya kasih tahu nih Bang, cepat atau lambat program Vermuk ini pasti jalan gitu. Karena kemarin saya pernah ngobrol sama Dishub juga, dia udah minta tuh ke Gojek kapan dilakukan pakai verifikasi muka, dan bahkan semua nasional, semua aplikator pasti saya yakin pakai Vermuk. Jadi mau sekarang, mau besok ya kan, mau setahun lagi, mau 2 tahun lagi, Vermuk ini pasti akan jalan. Intinya gitu, ya kan, pasti jalan karena semua pakai teknologi kan. Harus ya, sekarang handphone aja deh, mana ada handphone sekarang yang nggak pakai jari atau pakai mata. Udah jarang yang pakai kode lagi kan. Semuanya selalu berubah ya kan. Aplikasi makin maju ya Pak. Makin maju, dan semua sudah diminta oleh pemerintah semua pakai akun Vermuk supaya tidak supaya menjadi aman lah semua customer gitu. Nah jadi memang akun Vermuk ini akhirnya kita jalankan sekarang gitu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di pesan di mitra, kita membuat namanya evaluasi akun ya kan, yang sebenarnya kalau Bang Dewa tahu di aplikator yang lain lah ya, ketika ada aplikasi Vermuk yang joki
mati udah. Ya kan? Ketika ada Vermook, akun joki tidak dibukakan, pokoknya mati aja semuanya. Tapi Gojek melihat ada hal lain gitu. Masih banyak mitra-mitra kita yang rajin, ya kan, yang baik, ya kan, yang dia menggantungkan hidupnya dari aplikasi ini. Itu Gojek melihat hal yang lain dan akhirnya kita membuat namanya ini evaluasi akun dan kita memberi kesempatan untuk mitra-mitra yang ada, akun joki yang ada itu untuk mempunyai akun baru, akun sendiri gitu dengan namanya sendiri sehingga akun yang lamanya dibuang gitu. Dan ya ini tidak dipungut biaya, tidak pakai pihak ketiga, ya kan, langsung dari Gojek. Ya sekarang tahu lah kalau akun orang beli akun joki berapa gitu. Orang buat akun aja sekarang sudah dijual belikan segala macam, ya kan. Ya kita lihat kalau di Padang ya 2 juta lebih ke atas, banyak yang 5 juta itu ada, ya kan. Ini Gojek nggak pungut biaya dan kita akan bantu betul. Tapi memang ada evaluasinya. Ada 3 poin. Yang pertama itu adalah si mitra sebelumnya tidak menggunakan fake GPS atau M-Mode. Itu aplikasi tambahan gitu. Kalau saya rasa untuk yang poin pertama ini semua pihak setuju lah. Karena ya saya bilang nih, Bang Dewa akunnya akun real. Yang satu lagi akun joki satu. Dah. Yang kedua, Bang Dewa nyari ngebit setiap hari nggak dapat. Yang ini pakai fake GPS langsung dapat. Ya kan, pendapatannya jauh di atas Bang Dewa. Adil nggak? Nggak adil sih Pak. Nggak adil kan? Menurut kita fake GPS itu tidak adil. Dan saya juga beberapa kemarin ngumpul sama teman-teman driver atau mitra, itu semuanya pernah bilang, Pak tolong dong Pak ditegakkan dong Pak yang pakai fake GPS, ditegakkan dong Pak fake GPS, ya kan. Nah sekarang kita masukkan nih salah satu parameter fake GPS. Saya rasa harusnya masalah ini tidak jadi masalah karena ini kan masalah keadilan untuk mitra-mitra yang jujur gitu. Karena banyak sekali mitra-mitra kita yang ngebit itu jujur, tapi yang pakai fake GPS ya saya rasa kita nggak bisa kasih toleransi lagi gitu ya Bang. Terus yang kedua, apabila akun mitra itu sebelumnya putus mitra, ya kan. Jadi ada 2 macam joki nih. Yang pertama akunnya sebelumnya dia nggak punya akun sama sekali terus beli. Nah itu lagi sebelum punya akun tapi putus mitra. Nah kita ngomong yang ini nih, apabila tidak punya sebelumnya punya akun tapi putus mitra, kita lihat level dia itu dulu diputus mitranya. Kalau misalkan resikonya serius, maka ya memang kita tidak bisa bukakan gitu kan. Kalau Bang Deo mungkin udah lama ngebit, tahu lah level serius itu yang seperti apa. Contoh asusila, ya kan, Pelecehan seksual ya Pak ya. Pelecehan seksual ya, itu kan nggak boleh dong, ya kan. Membawa narkoba, ya kan, banyak lah gitu. Order fiktif dalam skala besar, menurut Bang Dewa tuh diampuni nggak kayak gitu? Enggak kan? Jadi menurut kita membuat sebuah peraturan yang sebenarnya buat kebaikan mitra juga, bukannya sebenarnya kelas kasarnya kayak aduh akun joki kenapa nggak dibukain aja semua misalnya gitu ya. Sebenarnya kita buat peraturan untuk melindungi mitra-mitra juga yang jujur yang lain gitu, ya kan, yang jujur yang nggak pakai fake GPS, ya kan, yang nggak pernah fiktif gitu. Bayangin kalau kita langsung bukain semua gitu kan, semua kasihan juga yang jujur kan, ya pasti sebel juga kalau Gojek langsung bukain aja. Jadi yang kedua menurut saya juga fair kalau menurut saya, karena mitra yang mempunyai putus mitra karena tingkat risiko yang tinggi itu menurut kita tidak bisa ditolerir juga gitu. Nah yang ketiga, berdasarkan jam kerja sama orderan yang di atas rata-rata di kota tersebut, ya kan. Nah kalau ini Bang, memang ini tidak ada angkanya berapa sih gitu kan, kayak misalkan jam kerjanya berapa sih gitu di Padang atau orderannya mesti berapa sih ya. Cuman ini kita pakai rata-rata aja ya, kayak misalkan nih sekarang lagi COVID misalnya, Bang Dewa bisa kira-kira lah ya semua mitra di 4 roda itu dapat orderan berapa gitu misalnya kan, rata-rata sehari gitu kan. Nah bisa dikira-kira gitu, yang lebih tinggi berarti harusnya masuk, kalau yang di bawah enggak. Nah memang ini kayak wah Pak nggak adil dong Pak gitu kan menurut Bapak. Terus sama jam kerja ya, jadi gini sih, ini pandangannya banyak gitu. Pandangan yang pertama adalah dia akun joki, ya kan, udah menyalahi aturan nih. Terus abis itu dia cuma ngebit hari Sabtu atau Minggu aja. Misalkan dia double job lah, dia sebenarnya kerja tapi dia ngebit sampingan aja, ya kan. Kalau menurut saya untuk orang yang sudah ngebit setiap hari, ya kan, terus tiba-tiba akun joki tiba-tiba masuk ke dalam dengan dibuatin akun, itu juga nggak adil juga, ya kan. Terus masalah orderan nih, sama-sama lagi susah lah sekarang, semua juga lagi susah. Semua lagi susah, nggak cuman Gojek dengan mitra-mitranya, semua bisnis lah di di finance, di semuanya lah, di otomotif, semua lagi jomplang nih gitu.
Jadi kita melihat mungkin dari sisinya seperti ini bang, yang tadi saya bilang Gojek itu sebenarnya di tahap ada pasal bahwa akun joki itu harus tidak boleh. Itu sebenarnya kita sudah tegas tidak bisa gitu, harusnya kita matikan, tapi kita diem aja gitu. Banyak kok, saya juga banyak pakai akun joki, saya diemin kok, saya kasih bintang 5 malah. Nggak pernah tuh saya laporin walaupun saya orang Gojek, nggak pernah saya laporin. Jadi saya sering tuh dapat akun joki, terus mitranya, iya pak, apalagi misal pergi ke kantor Gojek gitu, kita langsung, si pak ya pak gitu, udah tenang aja bang, saya mau nggak ini. Saya maksudnya paham kok akun joki itu banyak yang baik kok gitu kan. Nah sebenarnya itu kita harusnya disiplinin, tapi kita kasih kelonggaran pertama. Yang kedua nih, saat ada firmware harusnya kita pakai buat peraturan tidak boleh sama sekali, tapi kita berikan evaluasi akun. Ini yang kedua ya kan, udah kita kasih kelonggaran kedua. Yang ketiga, apabila kayak orderan itu dijadikan patokan, rasanya menurut saya fine aja, karena menurut kita juga pengen akun-akun joki yang sebelumnya itu adalah akun-akun joki yang rajin dan juga memang memberikan impact juga gitu. Jadi yang ketiga itu menurut saya juga fair kalau menurut saya. Jadi ada 3 poin bang, verbuk itu yang tadi. Dan ini himbauan ya buat teman-teman driver Padang. Saya jadi kemarin saat uji coba ada rekan-rekan mitra kita, mungkin banyak yang telepon ke call center ya, kayak CS, dan juga merasa tidak bisa akun verifikasi mukanya masuk lolos, itu telepon ya kan. Dan itu misalkan teman-teman terdeteksi akun joki, itu memang kita sedang lagi mendeteksi siapa-siapa aja akun joki. Makanya dulu pernah kita ngobrol kan, udah jujur aja ngomong, bilang akun joki segala macam, bahaya kalau enggak gitu. Oke. Nah sekarang kita udah ngantongin nih nama-nama nih di Padang, siapa-siapa aja yang akun joki dan akun yang nggak melakukan firmware, itu kita undang bang ke kantor ya kan, ke kantor. Ya kemarin kita undang sehari itu 40-80 lah gitu. Dan ada juga kita bisa arahkan langsung ke telepon ke call center untuk appeal atau untuk naik banding akun lamanya gitu. Kalau dia nggak punya akun gimana, kita siapin untuk misalkan punya akun yang baru, tapi memang ada proses evaluasi dulu ya kan, dilihat gitu. Nah kemarin kita undang hari Senin tuh, hari Jumat kita undang sekitar 80 mitra lah ke Padang, yang datang cuma 4 gitu. Padahal di situ ada pesan jelas bang, bahwa kesempatan ini cuma sekali seumur hidup gitu. Bayangin Bang Dewa rajin, nggak pernah pakai fake GPS, terus satu lagi tidak pernah PM karena yang masalah yang gede gitu kan. Terus Bang Dewa diundang ke kantor terus karena merasa takut atau insecure atau kayak aduh nih gimana gitu kan. Itu kesempatan sampai 17 Juli doang. Lewat 17 Juli Bang Dewa gak dapet kesempatan lagi, dan setelah 17 Juli semua akun joki semua akan mati gitu. Jadi ini kesempatan 17 Juli. Jadi saya mau kasih pesan buat semua rekan-rekan mitra Padang, udahlah gitu, nggak usah berpikir yang macam-macam, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, datang aja ke kantor Padang. Ya kalau misalnya memang ada undangan, lihat di SMS-nya ya, ada di SMS-nya. Pesannya apa ya? Pesannya, atau kalau misalnya memang nggak dapat undangan, bisa langsung telepon call center, gitu. Nanti kita akan bantu untuk evaluasi akun, gitu. Moga-moga abang-abang teman-teman semua ya lolos dan bisa dapat akun baru lah, akun sendiri, gitu. Jadi itu sih bang. Terus kalau misalnya dia punya akun joki pak, tapi dia belum pernah bikin sama sekali, apakah dia mau syarat seperti kita masuk daftar utama seperti dulu? Ya jadi nanti intinya pertama kita evaluasi dulu. Ketika misal dia lolos, nanti dia juga akan pasti kita arahin ke kantor untuk bawa syarat-syarat itu gitu. Jadi dia nanti akan dibuatkan akun baru dan akun lamanya yang joki akan kita matikan. Kurang lebih gitu. Kalau penilaian driver gemuk ini bagus loh pak. Bagus. Apalagi saya ngelihatnya dari ini, saya ada basic di kesehatan juga ya pak ya, sampingan saya pernah kerja di kesehatan maksudnya gitu pak. Ya. Jadi kalau apabila driver ini punya akun real, tidak dia apa-apa, kecelakaan atau apa, dia nama dia sendiri bisa kan? Ya. Kalau sekarang ini dengan kondisi teman-teman banyak akun joki, itu terjadi kecelakaan, kita mau klaim ke Gojek, namanya beda dengan aplikasi. Ya. Itu kan efek negatif juga bagi driver. Dan banyak loh bang, kriminal yang bukan, kita nggak ngomong driver jokinya nih, akun jokinya dipakai buat hal-hal yang tidak baik gitu. Kayak saya pakai misalkan Bang Dewa nih, pinjam dong akun lo, ya kan saya buat aja macem-macem nih. Yang dicari siapa? Bang Dewa kan, bukan saya melari aja gitu kan. Nah jadi tolonglah rekan-rekan mitra di Padang, masalah akun firmware tolong ditanggapi secara positif ya kan. Saya yakin dari 100%
mitra di Gojek Padang memang banyak akun joki, tapi saya yakin 30% lah akun joki, 70% akun normal ya kan. Kayak misalkan kita tidak setuju nih akun joki, akun Firmuk begini ya kan, 30% driver ini ya kan, ini sudah kita siapkan program terbaik kok, evaluasi akun ya kan. Dan tolong jangan fokus kayak 30% ini gimana ya, masih ada 70% yang lain yang juga menuntut keadilan gitu ya. Jadi akun Firmuk ini tolong jangan dilihat kayak negatif nih, kita kok ada evaluasi segala macam, tapi 70% yang kayak Bang Dewa yang punya akun asli menuntut keadilan ya kan. Sekarang gini, Bang Dewa dengan akun joki ya kan, ya walaupun mungkin di banyak komunitas Bang Dewa banyak akun joki, itu teman kita semua lah gitu kan, tapi kan sekarang akun Firmuk sekarang mau kita kasih fasilitas nih, dibukain akun sendiri, tapi wajar dong kita kasih syarat dong ya, kayak misalkan dia harus punya jam kerja yang bagus, nggak pakai fake GPS ya kan, sama satu lagi dulu nggak dalam high risk lah ya, risiko tinggi saat di PM. Menurut saya wajar sih gitu, karena biar adil dong, yang ini punya akun sendiri ya kan, ngejagain akun bener-bener, yang ini tinggal beli terus tiba-tiba masuk punya akun sendiri sama gitu, padahal dia kalau misalkan dulu lah punya fake GPS masalahnya besar. Kenapa kita nggak mikir teman-teman yang masih punya akun sendiri yang real? Kenapa teman-teman selalu memandang itu yang kayak negatifnya ke sini, tapi mandangnya nggak ke sini nih yang 70%. Padahal teman-teman yang lain tuh banyak minta keadilan, Bang. Gitu. Ya kan? Saya yakin 70% teman-teman di Mitra di Padang juga setuju kok dengan Firmuk ini yang akun real gitu. Nah, bagi akun-akun joki nggak usah khawatir, kita siapkan program evaluasi akun ini untuk teman-teman bisa punya akun sendiri gitu. Beda dengan yang aplikator lain yang tinggal tebas aja ya udah selesai gitu kan. Jadi tolonglah datang aja ke kantor, kita akan bantu semaksimal mungkin ya kan. Ya itu aja sih, karena sekali lagi nih saya ulang lagi terakhir kali, program ini hanya sekali seumur hidup ya kan, sampai tanggal 17 Juli. Kalau teman-teman sampai tanggal 17 Juli tidak datang, rugi, dan ya kedepannya akunnya akan mati. Itu aja. Jadi itu info ya abang-abang driver sekalian. Jadi abang-abang driver jangan takut untuk datang ke kantor untuk verifikasi. Apabila datang SMS silahkan datang ke kantor. Nanti setelah datang ke kantor dievaluasi ya Pak ya, data itu. Baru nanti abang-abang di SMS lagi diberi info lagi ya Pak ya untuk selanjutnya. Ya, jadi sekali lagi nih, ingat cuma sekali. Itu aja. Itu guys, terima kasih Pak Septian, info dari Pak Septian tentang Firmuk ya. Oke guys, next tunggu info selanjutnya, ada info terbaru lagi guys tentang kita bahas nanti masalah program berkat dengan Pak Septian. Like, subscribe dan share jangan lupa guys. Thank you.